7 pendekar Raja Wali tahan krisis keuangan. Cerita ini saya ambil dari buku Kunci Emas, Rahasia Sukses untuk Membangun Kekayaan dan Kesejahteraan, yang tulis dengan bahasa menarik oleh Elie Wiranaga, seorang mantan salesman yang berkarir secara alamiah sehingga mencapai kesuksesan yang luar biasa. Settingnya terjadi saat krisis moneter 1998, di mana terjadi PHK, pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran, dan industri di Indonesia mengalami kelumpuhan luar biasa. Walau banyak yang bilang pandemi COVID-19 dan resesi keuangan kali ini lebih dahsyat lagi, selalu yakinilah di setiap krisis selalu ada peluang kreativitas bagi yang memikirkan dan bertindak. Mari kita simak ceritanya dengan sedikit modifikasi dari saya. Sahabat sukses, ada 7 pendekar Raja Wali. Ketika mereka baru menyelesaikan masa belajarnya di sebuah pegunungan terpencil, lalu mereka hidup dan bekerja di kota. Sembari bekerja di beberapa perusahaan top dunia, mereka kerap berkumpul untuk saling berbagi dan bertukar pengalaman di tempat kerja, serta tentunya latihan jurus bela diri agar tetap gesit dan berstamina prima. Pada suatu hari, mereka melahirkan gagasan yang luar biasa. Salah satu dari mereka meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang sales manager, lalu membentuk sebuah usaha dagang yang tentunya dengan modal arisan dari 6 pendekar Raja Wali yang terus bekerja. Setiap anggota mengeluarkan 15% modal, kecuali si mantan sales manager yang mengeluarkan 100% modal. Besarnya saham ditentukan masing-masing 10%, kecuali tentu mantan sales manager yang mendapatkan 40% saham. Sang mantan sales manager mendapatkan gaji di perusahaan tersebut sebesar 70%, lebih kecil 30% dari gaji dia sebelumnya. Singkat cerita, usaha dagang itu kemudian melangkah sukses besar dan meraih keuntungan pada tahun kedua. Sebelum meraih keuntungan di tahun kedua, perusahaan pertama ini tentu harus melewati yang namanya DVT, Death Valley Trap, alias lembah kematian usaha. Ketika masa-masa DVT, seluruh biaya-biaya yang menyangkut keluarga pendekar pertama menjadi tanggungan 6 pendekar lainnya, agar pendekar pertama tetap fokus dan konsentrasi pada usaha dagangnya. Walau begitu, keluarga pendekar pertama ini tetap memiliki prinsip simplicity, alias hidup semurah mungkin. Seiring berjalannya waktu, 7 pendekar Raja Wali ini memutuskan sudah waktunya mereka membentuk perusahaan kedua dengan menunjuk teman berikutnya untuk membentuk sebuah perusahaan bahan kimia bagi kebutuhan industri tekstil. Pada saat itu, teman yang satu ini menduduki jabatan R&D, Research and Development, di sebuah perusahaan asing. Kesepakatannya sama dengan sebelumnya, yakni sang mantan R&D menerima saham sebesar 40% dan gaji sebesar 70% dari gaji sebelumnya. Dengan pengalaman 4 tahun di R&D perusahaan asing itu, dia dapat mencampurkan beberapa bahan kimia yang mudah ditemukan di pasar menjadi sebuah bahan kimia campuran yang dapat dijual ke beberapa perusahaan tekstil. 2 tahun berikutnya, pendekar Raja Wali ketiga dari 7 pendekar Raja Wali ini membentuk perusahaan ketiga. Dan proses ini berlangsung terus-menerus begitu mengagumkan. Setelah 2 tahun kemudian, mereka telah memiliki saham di 14 perusahaan yang semuanya memberikan omset, profit, and cash yang luar biasa serta mereka mandiri secara keuangan. Ketujuh pendekar Raja Wali itu saling memiliki, saling percaya, dan saling mendukung.
Mereka tidak hanya berkomitmen untuk sukses di dunia saja, tetapi juga komitmen untuk sukses di akhirat. Apakah dalam perjalanan usahanya mereka tidak mengalami turbulensi keuangan dan kehidupan? Tentu saja, tetapi bagaimana meresponnya, itu yang paling penting. Yang lebih penting lagi bukan ukuran besarnya perusahaan yang akan dibentuk, melainkan bagaimana perusahaan itu akan dijalankan. Siapa yang akan menjalankan? Apa pengalaman orang yang akan menjalankan? Serta bagaimana selama ini dia menjalani hidupnya dalam irama, mabit, sopar, dan muamalah. Selain itu, saya pribadi meyakini sukses bersama itu lebih mulia dan bermakna ketimbang sukses sendiri. Karena sukses sendiri itu namanya uji nyali. Jadi, bagaimana dengan kita hari ini? Saya, Hari Sol Putra, Managing Director Wellflow 19 Teknologi, founder DOI, Daya Optimasi Institute, motivator keuangan Indonesia. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video ini. Jika Anda setuju dengan pesan ini, silakan Anda subscribe, like, comment, and share.